Tim KBRI Ankara yang dipimpin Duta Besar RI untuk Turki lalu M. Iqbal sudah melakukan evakuasi WNI dari titik paling terdampak gempa. Jumlah yang dievakuasi sebanyak 123 orang dari target semula 104 orang dan 2 WNI dilaporkan tewas akibat gempa magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki pada Senin. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca gempa, kami telah terhubung dengan salah satu WNI yang berada di Ankara, Turki, Hamam Istifaullah. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Turki, Mas Hamam. Mas Hamam bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, suaranya jelas. Ya, sebelumnya kami juga tentunya mengucapkan turut prihatin apa yang terjadi dan dirasakan saat ini. Tentunya bisa menimbulkan trauma yang mendalam pasca gempa begitu. Apakah pada saat ini masih terasa ada gempa susulan di sana, Mas Hamam? Untuk detik ini saya kurang tahu ya, soalnya saya berada di Ankara. Kemungkinan kalau saya masih di Kahramanmaraş mungkin terjadi gempa susulan. Soalnya pas kemarin saya masih di Kahramanmaraş tuh setiap berapa menit sekali masih ada getaran, suka ada getaran di sana. Gitu. Bisa diceritakan sedikit mungkin apa yang Anda lakukan atau pada saat gempa terjadi Anda berada di mana dan apa yang Anda rasakan pada saat itu? Ketika itu saya sempat terbangun 2 kali, jam 2, jam 3. Nah, ketika jam 3 itu saya memutuskan untuk main handphone. Terus sejam kemudian, sekitar jam 4, itu mulai terasa getar gempa dengan kencang sekali. Dan saya langsung panik dan langsung bergegas keluar apartemen saya bersama teman-teman saya. Anda berada di lantai berapa pada saat itu? Di lantai dasar, apartemen saya di lantai dasar. Ada berapa lantai apartemennya, Mas Hamam? Ada 8 lantai. Pada saat itu apakah seluruh penghuni apartemen dan Anda bersama juga dengan teman-teman langsung keluar dari gedung begitu? Iya, langsung keluar. Ketika itu keluar cuma membawa handphone dan badan saja gitu. Bersama teman saya. Pada saat gempa terjadi, apakah sudah ada korban jiwa yang Anda lihat pada saat itu? Ketika itu saya nggak terlalu kelihatan soalnya subuh kan masih gelap dan banyak debu reruntuhan apartemen sebelah apartemen saya. Gitu, Pak. Jadi bangunan di sebelah apartemen Anda itu langsung rubuh begitu gempa terjadi? Iya, beberapa rubuh. Ada sekitar 4 apartemen rubuh sekitar apartemen saya. Gitu. Ya, apa yang Anda lakukan pada saat itu bersama dengan teman-teman? Apakah menunggu bantuan datang atau langsung melapor kepada KBRI atau membantu warga yang tertimbun reruntuhan? Ketika itu saya langsung menghubungi Ketua PPI Turki dan meminta tolong untuk segera melanjutkan infonya ke KBRI, Pak. Dan sambil membantu teman saya yang kakinya kena reruntuhan. Jadi teman Anda sambil menunggu ambulans datang juga. Ya, teman Anda ada yang terluka begitu? Iya, betul, kakinya. Ya, ada berapa warga negara Indonesia yang berada di gedung tempat Anda tinggal pada saat itu? Saat itu saya dan teman saya berdua saja. Hanya berdua. Apakah banyak warga negara Indonesia yang tinggal di sekitar wilayah Anda? Sekitar 10 orangan di wilayah pusat kota Kahramanmaraş gitu, Pak. Sebagian besar adalah mahasiswa atau bekerja di sana, Mas Hamam? Mahasiswa. Baik. Pada saat kejadian gempa magnitudo 7,8, apakah Anda juga langsung menghubungi keluarga di Indonesia atau dihubungi oleh keluarga dari Indonesia? Ketika itu saya belum sempat menghubungi keluarga. Jadi ketika gempa itu saya langsung ke rumah sakit diantar pihak rumah sakit, pihak ambulans dengan mobil orang Turki di sana gitu. Dan setelah itu baru setelah dari rumah sakit berkumpul dengan teman-teman di kampus
gitu. Ya, Mas Hamam. Dan setelah Ya, dan setelah silakan. di kampus baru malamnya baru bisa menghubungi orang tua saya gitu. Ya, seperti kita lihat di layar kaca, gempa 7,8 yang mengguncang wilayah Turki ini efeknya atau dampaknya sangat dahsyat dan terjadi pada saat banyak warga masih terlelap dan banyak juga anak-anak yang menjadi korban begitu. Ketika peristiwa ini terjadi, gempa ini terjadi, suasana kepanikan seperti apa yang Anda lihat di sana? Ketika itu orang-orang sekitar saya fokus ke keluarga mereka masing-masing dan diri mereka masing-masing. Jadi ketika itu saya kan kedinginan bersama teman saya menunggu pertolongan buat teman saya. Ketika itu saya mencoba untuk bantuan ke masyarakat sekitar saya yang juga mencoba melarikan diri untuk menghangatkan diri di mobil mereka, tapi tidak diizinkan karena mereka menunggu keluarga mereka juga. Apakah pada saat Sangat itu, panik sekali. ya, apakah pada saat itu sudah langsung ada bantuan yang datang atau tim SAR setempat yang datang ke lokasi untuk membantu mencari korban begitu? Ketika itu masih belum datang. Jadi saya Berapa lama ke harus rumah sakit menunggu? dan belum lihat. Ketika itu sejaman baru ketemu ambulans. Ya, ya, Sejaman baik. baru ketemu ambulans. Lalu saat ini apakah bangunan tempat tinggal Anda masih berdiri dengan kokoh atau juga ikut hancur seperti bangunan di yang lainnya begitu? Kemungkinan besar sudah runtuh juga, soalnya beberapa kali gempa susulan juga gitu. Dan ketika saya keluar pun itu udah parah sekali retaknya bangunan apartemen saya gitu. Ya, saat ini Anda sudah berada di KBRI ya, di Ankara ya? Iya, di Wisma Kedutaan KBRI. Di Wisma Ankara. Kedutaan, apakah seluruh warga negara Indonesia ditempatkan di tempat yang sama dengan Anda mengungsi sekarang? Untuk mahasiswa seluruhnya di sini gitu Pak. Kalau untuk WNI yang selain mahasiswa, saya belum melihatnya. Gitu. Baik, baik. Nah, Mas Hamam, jika tempat tinggal Anda sudah hancur, apakah memang Anda sudah ada berencana untuk pulang ke Indonesia atau disediakan hunian sementara dari KBRI atau mungkin dari pemerintah setempat? Untuk itu saya masih belum bisa menentukan karena masih menunggu juga keputusan pemerintah Turki apakah kuliah saya diliburkan lama atau tidak. Kalau tidak, kalau cuma sebentar saja, kemudian saya akan menunggu di Turki gitu Pak. Apakah sudah ada informasi dari pihak universitas terkait berapa lama kuliah diliburkan dan kapan akan kembali masuk begitu? Karena untuk tanggap darurat juga kan masih berlangsung hingga saat ini. Baru ada pengumuman pengunduran daftar ulang semester sampai tanggal 17 Februari ini gitu. Baik, yang kita tahu bahwa saat ini suhu di sana termasuk ekstrim ya, 4 sampai minus 10 derajat. Apakah bantuan baik itu berupa baju hangat, kemudian makanan, tempat tidur begitu sudah mencukupi? Kalau ketika itu di Kahraman sendiri masih belum cukup karena bantuan sendiri itu belum menyeluruh dan bantuan sendiri itu lebih dipusatkan di pusat kota. Dan ketika itu saya bersama teman-teman saya mahasiswa Indonesia di Karangmaras berkumpulnya di kampus, jadi cukup agak jauh dari pusat kota gitu. Ya, terakhir Mas Hamam, apakah masih ada teman-teman atau rekan-rekan dari Mas Hamam atau warga negara Indonesia yang Anda kenal di sana yang sampai saat ini masih belum ditemukan? Untuk saat ini mahasiswa Indonesia di sana sudah dievakuasi semua. Untuk selain mahasiswa masih belum tahu infonya, gitu Pak. Baik, baik. Terima kasih Mas Hamam Istifaullah melaporkan langsung dari Ankara, Turki. Kita berharap saja mudah-mudahan pasca gempa ini semuanya bisa kembali dengan selamat dan tidak ada lagi gempa susulan dan bisa kembali melanjutkan perkuliahan di Ankara sana di Turki. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mas Hamam. Selamat malam.